Empat pemuda nekat pergi ke pantai selatan pada malam 1 Suro. Mereka mengabaikan semua peringatan warga. Sampai salah satu dari mereka melihat seorang wanita berdiri di tengah ombak. Awalnya mereka mengira itu manusia biasa. Tapi berapa menit kemudian mereka sadar wanita itu tidak pernah jalan. Dan yang lebih mengerikan, saat foto-foto malam itu diperiksa keesokan harinya, mereka menemukan sesuatu yang membuat salah satu dari mereka jatuh pingsan. Karena sosok itu ternyata sudah berada di belakang mereka sejak pertama kali tiba di pantai. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Mr. G di rumah kuda misteri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri.official. Tanpa bernama waktu, kita masuk ke ceritanya. Malam itu desa teras berbeda. Biasanya suara anak-anak masih terdengar hingga larut malam. Saat malam 1 Suro tiba, hampir semua rumah menutup pintunya. Orang-orang memilih berkumpul bersama keluarga di dalam rumah. Sebagian lagi berdoa. Menurut kepercayaan warga setempat, malam itu bukan malam yang biasa. Konon banyak makhluk tak kasat mata berkeliaran. Dan salah satu tempat yang paling dihindari adalah pantai selatan. Namun, larangan itu justru membuat 4 pemuda penasaran. Archie, Denny, Pacar, dan Ria memutuskan pergi ke sana tepat tengah malam. Mereka hanya ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos. Mereka tidak tahu keputusan itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Perjalanan berlangsung normal selama beberapa kilometer. Namun ketika memasuki jalan menuju pantai, suasana berubah. Jalan semakin sepi, lampu jalan semakin jarang. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Ia beberapa kali melihat kaca spion. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Padahal jalanan kosong. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada pejalan kaki. Hanya gelap dan suara angin. Tiba-tiba dari pinggir jalan terlihat sesosok bayangan hitam berdiri di bawah pohon besar. Saat motor mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Tepat pukul 12 malam, mereka tiba di pantai. Anehnya, tidak ada seorang pun di sana. Padahal biasanya
masih ada pemancing atau wisatawan yang berkemah. Malam itu pantai benar-benar kosong, hanya suara ombak yang menghantam karang. Mereka berjalan menyusuri pasir sambil bercanda. Namun beberapa menit kemudian Fajar menemukan sesuatu. Jejak kaki seorang wanita. Jejak itu menuju ke arah laut, tetapi tidak ada jejak kembali. Seseorang berjalan masuk ke laut dan tidak pernah keluar lagi. Bulu kuduk mereka mulai berdiri. Saat sedang memperhatikan jejak kaki itu, Rian tiba-tiba membeku. Matanya menatap ke arah laut, sekitar 100 meter dari mereka. Berdiri seorang wanita berbaju putih, rambutnya panjang, tubuhnya diam menghadap laut. Awalnya mereka mengira itu pengunjung lain, namun setelah diperhatikan, wanita itu tidak pernah bergerak sama sekali. Bahkan saat ombak besar datang menghantam tubuhnya, dia tetap diam seperti patung. Lalu sesuatu mustahil terjadi. Saat mereka berkedip, sosok itu tiba-tiba sudah lebih dekat. Padahal tidak ada yang melihatnya bicara. Sekarang jaraknya hanya puluhan meter. Suasana pantai berubah menjadi sangat sunyi. Bahkan suara ombak seolah menghilang. Wanita itu perlahan menoleh. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Rambut panjangnya menutupi sebagian muka. Namun mereka semua merasakan hal yang sama. Tatapan yang membuat tubuhnya terasa lemas. Lalu terdengar suara tawa. Lah, sangat pelan. Suara itu terdengar dari segala arah, bukan dari depan, bukan dari belakang, seolah berasal dari dalam kepala mereka sendiri. Keempat pemuda itu langsung berlari. Mereka tidak peduli lagi dengan rasa penasaran. Yang ada hanyalah ketakutan. Saat sampai di parkiran, motor mereka tidak mau menyala. Berkali-kali dicoba, tetap gagal. Lalu terdengar suara langkah kaki di atas pasir. Semakin dekat. Semakin dekat. Namun tidak ada satupun yang berani menoleh karena mereka tahu apapun yang berada di belakang mereka bukan manusia. Akhirnya motor menyala. Mereka langsung meninggalkan pantai. Sepanjang perjalanan tidak ada yang berbicara. Sampai Fajar berteriak, "Jangan lihat, spion!" Namun terlambat. Abdi sudah melihatnya di kaca spion. Wanita berbaju putih itu duduk di belakang motor Denny. Kepalanya miring, matanya menatap lurus ke arah Ardi. Dan perlahan senyumnya melebar. Esokan harinya mereka berkumpul. Mereka mencoba melupakan kejadian semalam. Sampai Denny membuka galeri ponselnya. Salah satu foto membuat semua orang terdiam. Di foto itu terlihat mereka sedang berdiri di pantai. Namun ada sosok lain.
seorang wanita berbaju putih berdiri tepat di belakang mereka. Yang membuat mereka ketakutan adalah waktu pengambilan foto tersebut. Foto itu diambil beberapa menit setelah mereka tiba. Artinya, saat mereka pertama kali melihat wanita itu di tengah ombak, sosok tersebut sebenarnya sudah berada tepat di belakang mereka sejak awal. Dan mungkin selama perjalanan pulang, dia tidak pernah benar-benar meninggalkan mereka. Kalau kamu berada di depan, kalau kamu berada di pantai itu pada malam 1 Suro dan mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari belakang, apakah kamu berani menoleh? Sekian episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian. Seserang apapun pengalaman horor kita akan diserang kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.